Halo, selamat datang di Dreamland. Saya Popo, saya yang akan memandu Anda ke sebuah film biopik yang mendapatkan penghargaan sebagai nomine Un Certain Regard di Festival Film Cannes pada 2021 yang berjudul Onoda, 10,000 Nights in the Jungle. Film yang dibuat atas kisah nyata seorang tentara Jepang bernama Hiro Onoda ini menceritakan kisah tentang tentara yang terus bertahan di medan pertempuran padahal perang sudah berakhir 29 tahun sebelumnya. Jadi apa yang membuatnya bertahan selama itu? Langsung saja kita saksikan. Onoda, 10,000 Nights in the Jungle. Hiro Onoda, seorang perwira muda tentara yang gagal menjadi pilot militer, kini sedang sedih dan merayakan kegagalannya itu dengan mabuk dan mengacaukan seisi kedai bar minum itu sampai berantakan. Onoda lalu didatangi Mayor Taniguchi Yoshimi yang sudah mendengar berita kegagalannya itu. Yoshimi datang sebab ia ingin menunjukkan kepada Onoda bahwa menjadi pilot militer bukanlah satu-satunya capaian kebanggaan bagi seorang tentara. Dan ia ingin membawa Onoda untuk bersekolah di tempatnya, sekolah Futamata, dan menunjukkan cara lain untuk bisa berbangga diri dengan menjadi tentara operasi intelijen. Itu adalah kilas balik 3 bulan sebelumnya, di mana kini Onoda akan ditugaskan untuk pergi berperang ke Pulau Lubang di Filipina. Itu jadi momen terakhir yang ia bisa manfaatkan untuk berpamitan kepada ayahnya yang juga seorang pensiunan tentara. Ayah Onoda mengingatkan bahwa Onoda harus total menjalani tugasnya sebagai seorang tentara dalam membela tanah airnya. Ayah Onoda pun juga memberikannya sebuah pedang untuk Onoda pakai harakiri, cara untuk mati dengan terhormat jikalau ia gagal menuntaskan tugas terakhirnya. Onoda lalu pergi menjalankan tugasnya. Ia datang untuk menggantikan seorang kapten memimpin kompi tentara Jepang melanjutkan perang melawan Amerika di Pulau Lubang, Filipina. Tapi pendudukan Jepang di pulau itu semakin dipukul mundur tentara Amerika yang membuat jumlah tentara Jepang semakin sedikit. Beberapa tentara itu mati terkena lemparan bom. Beberapa yang lainnya memilih mati bunuh diri agar tentara Jepang yang lainnya masih bisa menyelamatkan diri. Dengan situasi seperti itu, Onoda memutuskan membawa timnya bersembunyi di gudang persediaan beras mereka. Di sanalah ia tahu bahwa keadaan kompi yang diserahkan kepadanya itu sangatlah buruk. Banyak dari mereka sudah menderita sakit parah yang tak pernah terobati selama perang berlangsung. Banyak pula yang sudah hancur mentalnya sehingga ingin menyerah kalah. Maka dari itu, Onoda memisahkan timnya menjadi 2, yaitu tentara yang sudah tidak kuat berperang dan tentara yang masih akan dalam pimpinannya. Ia lalu memilih beberapa yang masih terlihat mampu, yaitu Kozuka, Shimada, dan Akatsu. Ya, hanya 3 orang tentara itu yang masih berdiri seperti pria sejati. Hanya dengan 3 orang tersisa itulah, Onoda menyusuri pulau dan melihat bahwa keadaan pulau kini sunyi senyap. Mereka lalu bertemu warga lokal yang memberitakan perang telah usai. Berita itu sangat susah dipercayai, apalagi mereka masih ditembaki tentara Filipina yang melihat keberadaan mereka. Tapi berita itu membuat Akatsu yakin bahwa perang sudah usai. Namun Onoda meyakinkannya bahwa itu hanyalah akal-akalan musuh agar mereka lengah dan lebih mudah dikalahkan. Onoda tahu trik itu, sebab itulah yang pertama kali ia dapat di sekolah intelijennya. Di sekolah itulah Onoda mendapatkan pelajaran yang berharga bagi pekerjaannya sebagai tentara. Tapi juga di sanalah ia mendapatkan doktrin yang berbeda dari kebanyakan tentara. Doktrin pertama adalah larangan bagi semua tentara intelijen untuk mati, bahkan harakiri. Seorang tentara intelijen harus terus bisa mencari cara untuk mempertahankan hidup mereka, meskipun itu melanggar pandangan kehormatan masyarakat Jepang. Sebab sebagai tentara intelijen, mereka berperan dengan propaganda
tipu daya, dan informasi rahasia yang harus bisa mereka sampaikan kepada atasan mereka, sehingga mereka harus terus hidup. Doktrin kedua adalah kemampuan membaca pesan rahasia yang ditulis senior mereka atau pihak musuh, meskipun pesan itu penuh dengan improvisasi. Mereka harus bisa membaca pesan itu dan menangkap apa yang sebenarnya dimaksudkan di balik pesan itu. Karena seperti mereka, musuh mereka juga penuh dengan rahasia dan tipu daya. Dan dua doktrin itulah yang kini diajarkan Onoda kepada 3 anggotanya agar mereka bisa lebih cermat dalam menilai musuh mereka. Mereka pun mengerti apa yang dimaksudkan Onoda dan semakin hormat kepada atasannya itu. Bahkan demi bisa membaca daerah itu, mereka kini mulai menyisir pulau dan mencari kode-kode sandi apa saja yang ditinggalkan musuh di setiap titik pulau, agar mereka bisa membaca gerak-gerik musuh mereka. Tak hanya itu, mereka juga rajin mengirimkan sinyal asap yang mereka buat dari membakar ladang sebagai tanda kepada tentara Jepang di pulau seberang bahwa mereka masih hidup dan terus melakukan perlawanan. Keakraban pun mulai terjalin di antara 4 pria itu. Mereka saling mendukung dan memberikan support moral di tengah kelaparan dan situasi yang serba tidak pasti itu. Tapi sebagai anggota termuda, Akatsu menjadi orang yang paling lemah mentalnya menghadapi perang itu. Akatsu berkali-kali menangis, merengek, meminta pulang ke Jepang. Itu wajar terjadi sebab Akatsu dipaksa menjadi pasukan tambahan di usianya yang baru 15 tahun. Karena Jepang sudah kehabisan bala tentara yang terus mati di medan perang. Bahkan kini saat usianya sudah 20 tahun, ia juga masih tidak bisa menerima takdirnya itu dan ingin segera pulang. Bahkan kini, Onoda harus pergi mencari Akatsu yang kabur entah kemana. Sementara itu, Kozuka dan Shimada yang berjaga di pos mereka kini menghadapi hujan deras. Itu membuat mereka berpikir bagaimana caranya membuat gubuk beratap agar mereka masih bisa menyimpan persediaan makanan dan tidak mati kedinginan. Mereka bahkan membuat tenda itu menjadi besar dan cukup nyaman sambil terus menunggu Onoda membawa pulang Akatsu. Setelah berhari-hari menyisir hutan, Onoda sendiri akhirnya menemukan Akatsu yang hampir pingsan akibat kelaparan. Ia segera membawa Akatsu yang sudah sangat lemas itu pulang ke pondok baru mereka. Akatsu segera sadar ketika udara pondok yang hangat itu membuatnya bisa kembali bangun. Akatsu lalu meminta maaf pada Onoda atas sikap kekanakannya itu. Tapi Onoda pun memakluminya dan menyadarkan Akatsu bahwa mereka harus terus hidup dan saling menjaga satu sama lainnya. Sayangnya, dengan terus berlalunya waktu, keadaan mental kelompok Onoda juga jadi semakin melemah. Kozuka dan Shimada jadi sering bertengkar, padahal apa yang mereka perdebatkan adalah hal-hal yang remeh. Onoda memilih tak memisahkan mereka, karena juga tak perlu waktu lama sampai mereka sendiri menyadari bahwa itu adalah tindakan bodoh, dan mereka jadi pemarah seperti itu sebab mereka sama-sama merindukan rumah. Lalu untuk menghibur mereka, Onoda mengajak mereka untuk berburu sapi agar bisa berpesta daging. Shimada jadi orang yang menembak sapi itu tepat di lehernya. Mereka senang sekali buruan itu berhasil mati. Tapi sayangnya, tembakan Shimada justru membuat pemburu lokal menyadari persembunyian mereka. Bahkan karena tidak hati-hati, Shimada jadi terkena tembakan tepat di kepalanya. Onoda langsung membalas tembakan itu, dan ia berhasil menangkap si pemburu yang kini ia jadikan tawanan. Sementara itu, Shimada sekarat. Peluru yang bersarang di dalam kepalanya itu perlahan membuatnya tewas. Kematian itu benar-benar membuat mereka bersedih, apalagi Kozuka yang sering bertengkar dengan Shimada menjelang akhir hayat Shimada. Mereka pun segera mengubur Shimada dan menusuk pemburu itu sebagai jalan yang mereka ambil untuk membalaskan dendam Shimada. Tapi luka itu benar-benar menyakiti mereka. Kini bahkan di tengah malam, Akatsu nekat kembali ke kuburan Shimada untuk melarung doa. Sayangnya sampai pagi, Akatsu tak juga kembali.
Mereka pun mencoba mencari Akatsu, atau mungkin lebih tepatnya, mayat Akatsu, yang bisa saja memang mati di tangan warga lokal. Tapi mereka tak pernah menemukannya, sehingga mereka mengirim doa untuk Akatsu di setiap lembah yang mereka temui. Waktu pun terus berlalu dan Onoda hanya memiliki Kozuka sebagai anggota timnya. Kini ia mendengarkan sebuah suara keras dari luar hutan. Itu adalah suara Akatsu yang ternyata masih hidup dan meneriakkan pengumuman untuk Onoda agar Onoda menyerah. Akatsu memberitahu bahwa perang telah berakhir. Dan bahkan tak hanya Akatsu, tapi juga ada ayah Onoda yang meminta anaknya itu keluar dari hutan dengan memanggil nama kecil Onoda, agar Onoda bisa percaya dan mau keluar dari persembunyiannya. Namun dengan jarak sejauh itu, Onoda ragu apakah itu betul-betul ayahnya atau bukan. Onoda tak menjawab panggilan itu. Ia malah menunggu mereka tertidur dan mencuri beberapa barang bawaan rombongan itu. Dari barang bawaan itu, terdapat foto ayah Onoda dengan setelan jas khas barat, serta majalah dan koran Jepang yang menunjukkan situasi Jepang modern yang sudah terlepas dari perang. Ada juga tape radio yang justru memutar musik berbahasa Inggris dan bukan lagi arahan perang berbahasa Jepang. Itu justru membuat Onoda semakin yakin bahwa yang tadi datang menyebutnya bukanlah ayahnya atau tentara Jepang. Itu adalah siasat tentara Amerika yang menggunakan orang Jepang yang mirip dengan ayahnya dan berniat mengelabuinya agar ia mengalah dalam perang. Onoda semakin yakin bahwa itu semua adalah propaganda untuk menipunya. Apalagi dengan kemampuan membaca sandi yang didapatnya dari sekolah intelijen, ia jadi salah menafsirkan pesan yang sebenarnya tidak ada artinya menjadi sebuah pesan ngawur tentang penjemputan tentara di pantai selatan. Mereka pun datang ke pantai selatan sesuai dengan isi pesan yang mereka tafsirkan. Namun tidak ada satupun kapal yang datang, tapi mereka tak menyerah dan mereka memilih untuk terus menunggu. Mereka bahkan masih terus menunggu di dekat pantai selatan itu berpuluh tahun setelahnya. Kini Onoda dan Kozuka yang semakin tua itu masih tetap percaya bahwa perang masih berlangsung. Sehingga mereka masih dengan bangga mengenakan pakaian tentaranya. Bahkan mereka kini menawan seorang wanita dengan gangguan mental yang tak sengaja berteduh di belakang gubuk mereka. Dan memilih tak melepaskan wanita itu karena mereka takut persembunyian mereka dibocorkan kepada tentara Filipina. Dan karena keadaan hujan, mereka pun membiarkan wanita itu tidur di gubuknya. Untuk esoknya, mereka akan eksekusi mati. Tapi saat tengah malam, Kozuka tak bisa tidur. Setelah lama tak pernah bertemu perempuan, ia tak berhenti menatap wanita itu yang membuat birahi kelelakiannya bangkit. Ia bahkan berani meraba rambut dan tubuhnya yang membuat wanita itu bangun, sehingga Kozuka menjauh darinya. Sayangnya dengan sikap Kozuka yang tak senonoh membuat wanita itu takut dan diam-diam mengambil pistol Onoda yang ia tembakan asal dan mengenai paha Kozuka. Onoda pun langsung mengambil pistolnya dan menembakkan peluru itu tepat ke dada si wanita. Sayangnya setelah tembakan itu, paha Kozuka jadi membusuk dan membuatnya jadi berjalan pincang. Keadaan itu jadi memperlemah Kozuka dan membuatnya rentan diserang oleh warga lokal, yang di satu kesempatan berhasil menusuk punggung, menembus ke dada Kozuka dan membawa Kozuka bersama mereka. Kejadian itu benar-benar melukai Onoda karena satu-satunya temannya yang tersisa kini tewas. Onoda pun disiksa oleh rasa kesepian dan depresi, apalagi serangan warga lokal itu semakin meyakinkannya bahwa perang masih terus berjalan dan ia tetap harus bertahan meskipun ia sendirian. Ia tahu cepat atau lambat ia akan gugur dalam perang yang sebenarnya hanya ada di kepalanya itu. Tapi Onoda memilih tetap bertahan. Di tahun 1974, ia terus mengirim sinyal asap, berharap ada tentara Jepang di seberang yang masih menyadari keberadaannya.
Ia juga terus merawat makam teman-temannya, termasuk Kozuka yang ia tahu mati di sungai itu. Tapi saat ia pergi ke sungai, ia justru mendapati ada seorang wisatawan Jepang yang berkemah di sana. Bagi Onoda, wisatawan itu mungkin adalah musuh, sehingga ia terus menodongkan pistolnya. Tapi wisatawan itu berusaha meyakinkan Onoda bahwa ia hanyalah turis dan perang telah lama berakhir. Kabar tentang Onoda yang masih berpikir bahwa perang masih berjalan pun ternyata diketahui banyak orang Jepang. Setelah Akatsu ternyata menulis berita itu di koran agar pihak intelijen Futamata mau menjemput Onoda. Namun berita itu tak pernah ditanggapi, sebab badan intelijen sudah lama dibubarkan negara sejak kekalahan perang mereka. Dan untungnya masih ada wisatawan itu, Norio, yang pergi ke Pulau Lupang karena penasaran untuk mencari Onoda berkat berita Akatsu. Susah payah Norio meyakinkan Onoda dengan berbagai cara. Namun Onoda hanya mau diyakinkan jika Norio mampu membawa atasannya, Mayor Taniguchi, untuk datang ke Pulau Lubang. Maka setelahnya, Norio mengambil foto Onoda dan membawa foto itu pulang ke Jepang. Ia lalu mencari Taniguchi yang telah pensiun dan bekerja menjaga toko buku miliknya. Taniguchi enggan bertanggung jawab dalam memulangkan Onoda. Namun Norio terus memohon agar Taniguchi mau bersimpati kepada bawahannya yang tersesat karena acaranya itu. Akhirnya Taniguchi pun mau, dan ia datang bersama Norio menemui Onoda di Pulau Lubang. Mereka langsung melakukan upacara khas tentara. Lalu Taniguchi membacakan dekret presiden tentang penyelesaian perang Jepang di tahun 1945 dan bagaimana seharusnya semua tentara ditarik mundur. Mendengar pernyataan resmi itu, Onoda pun menjadi lemas sambil terus mengosongkan isi senapannya. Taniguchi memohon maaf kepada Onoda karena tak pernah menjemputnya pulang selama ini. Namun Onoda hanya diam, menahan rasa marah, kecewa, dan malu yang campur aduk di kepala dan hatinya. Kebanggaan yang dijanjikan Taniguchi itu tak pernah didapatnya. Ia juga hanya bisa bungkam ketika helikopter yang menjemputnya datang dan membawanya terbang, pulang, dan beristirahat dari perang yang sebetulnya sudah usai 29 tahun yang lalu. Tangisnya pun pecah saat perlahan tubuhnya meninggalkan tanah perjuangannya dan semua teman-temannya yang mati sia-sia di tanah itu. Sehingga disinilah Onoda tamat. Cukup sekian pembahasan film kita kali ini. Terima kasih atas atensinya. Tetap waras dan terengginas. Selalu berbahagia ya. Bareng